Pernah nggak sih kamu lihat berita soal investasi bodong yang korbannya ribuan orang atau mungkin kamu dengar cerita dari orang tua soal krisis moneter tahun 1998? Atau yang lebih baru kamu ngerasain sendiri harga-harga barang tiba-tiba naik gila-gilaan dan semua orang ngomongin soal ancaman resesi. Kita sering dengar istilah-istilah ini, penipuan, skema Ponzi, krisis finansial, resesi. Kedengarannya kayak dua hal yang beda. Satu soal kriminal, satu lagi soal ekonomi. Tapi gimana kalau saya bilang dua hal ini sebenarnya adalah dua sisi dari koin yang sama? Gimana kalau saya bilang penipuan keuangan terbesar dalam sejarah dan krisis ekonomi paling parah itu sering kali lahir dari penyakit yang sama? Ini adalah cerita tentang keserakan manusia yang gak ada batasnya. Ketakutan-ketakutan yang bisa menular lebih cepat dari virus. Dan sistem keuangan yang canggih ternyata bisa jadi pedang bermata dua. Hari ini kita nggak cuma bahas soal angka dan grafik ekonomi yang ngebosenin. Kita bakal masuk ke dunia para penipu jenius dan momen-momen di mana ekonomi global hampir kiamat. Kita akan bongkar 3 kasus kejahatan finansial paling legendaris dan 3 resesi paling dahsyat yang membentuk dunia kita sekarang ini. Percaya sama saya, setelah nonton ini kamu bakal ngelihat berita ekonomi itu dengan cara yang sangat-sangat berbeda. Nah, sebelum kita lanjut, tolong dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komentarnya ya. Dan kalau bermanfaat, bantu share ke teman-teman dan nyalakan loncengnya supaya bisa update terus dengan channel ini. Yuk, kita lanjut, tonton sampai habis ya. Ada banyak cara untuk nipu orang. Tapi di dunia keuangan ada beberapa masterpiece kejahatan yang namanya abadi. Kita akan bedah 3 aja ya yang paling ikonik. Yang pertama, Charles Ponzi, sang bapak skema Ponzi. Nama skema Ponzi pasti udah sering kamu dengar. Tapi kamu tahu nggak sih siapa orang di balik nama itu? Kenalin, Charles Ponzi, seorang imigran Italia di Amerika pada era 1920-an. Ini adalah era Roaring Twenties, masa di mana semua orang lagi optimis-optimisnya setelah Perang Dunia Pertama. Musik jazz di mana-mana, teknologi baru bermunculan, dan yang paling penting semua orang punya mentalitas ingin cepat kaya. Di tengah euforia ini, Ponzi datang dengan sebuah ide yang kelihatannya jenius. Idenya berputar di sekitar sebuah kupon balasan internasional atau IRC, semacam voucher perangko. Dia ngaku bisa beli kupon ini murah di luar negeri. Terus ditukar dengan perangko yang nilainya lebih tinggi di Amerika karena perbedaan kurs mata uang. Secara teori ini legal, namanya arbitrase. Tapi Ponzi sadar keuntungan sebenarnya bukan dari jual beli kupon yang ribet, tapi dari menjual janji. Dia mulai ngajak orang investasi di perusahaannya, Securities Exchange Company, dengan iming-iming yang gila banget, untung 50% dalam 45 hari. Nah, di zaman yang lagi demam spekulasi, tawaran ini kayak magnet. Duit ngalir deras sampai 1 juta dolar per minggu. Puluhan ribu orang ikut investasi. Padahal semua itu cuma ilusi. Nggak ada keuntungan dari kupon sama sekali. Uang untuk bayar investor lama itu diambil dari setoran investor baru. Gali lubang, tutup lubang. Inilah inti dari skema Ponzi. Kerajaannya runtuh secepat dia membangunnya. Cuma dalam waktu 8 bulan, investigasi dari koran The Boston Post membongkar semuanya. Ponzi ditangkap, investornya rugi besar, dan dia sendiri mati miskin di Brasil puluhan tahun kemudian. Charles Ponzi jadi contoh abadi gimana janji keuntungan instan bisa bikin akal sehat lenyap. Yang kedua ada Bernie Madoff, sang monster modern. Kalau Ponzi itu penipu klasik, Bernie Madoff adalah versi monsternya yang super canggih. Skema Ponzi terbesar dalam sejarah dengan nilai tipu-tipu di atas kertas mencapai hampir 65 miliar dolar. Dan dia berhasil ngejalanin ini selama puluhan tahun. Senjata utama Madoff bukan janji muluk, tapi legitimasi. Dia bukan orang sembarangan. Dia adalah salah satu pendiri dan mantan pimpinan bursa saham Nasdaq. Seorang legenda Wall Street, reputasinya tanpa celah. Siapa yang berani curiga sama dia? Nah, strateginya pun terdengar canggih nih. Dia ngaku dapat keuntungan konsisten 10-20% setahun. Tinggi sih, tapi masih masuk akal. Lewat strategi apa? Split strike
conversion. Gak usah pusing sama namanya, karena strategi itu sebenarnya fiktif aja. Kenyataannya, dia cuma masukin duit nasabah ke satu rekening bank dan pakai duit nasabah baru buat bayar nasabah lama yang mau narik dananya. Persis kayak Ponzi kan? Tapi ya dengan kemasan Wall Street yang eksklusif. Kunci sukses Madoff yang lain adalah penipuan affinity atau affinity fraud. Dia sengaja menciptakan aura eksklusif nih. Seolah-olah berinvestasi sama dia itu adalah sebuah kehormatan. Dia menargetkan komunitas-komunitas tertentu yang erat, terutama komunitas Yahudi kaya di New York dan Florida, di mana kepercayaan antar anggota itu sangat tinggi. Penipuannya baru kebongkar saat krisis finansial global di 2008. Pasar saham anjlok, investor panik dan rame-rame mau narik duit mereka dari Madoff, yang mereka kira adalah tempat aman. Permintaan penarikan dananya sampai 7 miliar dolar. Sementara investor baru udah nggak ada nih, nggak bisa bayar. Madoff akhirnya ngaku ke anak-anaknya semua cuma kebohongan besar. Dan mereka pun akhirnya melaporkannya ke pihak berwenang. Skandal Madoff ini juga jadi bukti kegagalan regulator otoritas bursa Amerika Serikat. Sudah berkali-kali dapat laporan detail dari seorang whistleblower bernama Harry Markopolos sejak tahun 1999 yang bilang kalau keuntungan Madoff itu secara matematis mustahil dan ini pasti skema Ponzi. Tapi laporannya itu diabaikan. Ini adalah satu kegagalan pengawasan paling memalukan dalam sejarah keuangan modern. Yang ketiga, Enron. Kasus Enron ini beda. Enron bukan perusahaan tipu-tipu. Dari awalnya kayak skema Ponzi. Enron adalah perusahaan energi raksasa yang super inovatif. Tapi budaya perusahaannya menjadi sangat beracun karena obsesi gila untuk terus menaikkan harga saham. Mereka rela melakukan apapun demi terlihat sukses. Gimana caranya? Lewat trik akuntansi canggih. Pertama, mereka pakai mark to market accounting secara agresif. Bayangin, kamu punya proyek 20 tahun ke depan. Pakai metode ini, Enron bisa langsung mencatat perkiraan keuntungan 20 tahun itu sebagai pendapatan hari ini. Padahal kan duitnya belum ada sepeser pun. Belum diterima. Gila kan? Mereka pernah ngaku untung 110 juta dolar dari deal sama Blockbuster. Padahal proyeknya gagal total dan dibatalkan. Kedua, dan yang paling terkenal, mereka ciptakan ribuan perusahaan siluman yang disebut Special Purposes Entities. Tujuannya cuma satu, menyembunyikan utang miliaran dolar dan aset-aset busuk biar nggak muncul di laporan keuangan resmi Enron. Ini bikin Enron kelihatan jauh lebih sehat dan untung daripada kenyataannya. Parahnya lagi, CFO mereka, Andrew Fastow, secara pribadi mengelola dan meraup untung dari perusahaan-perusahaan siluman ini dan dewan direksi menyetujuinya. Ini adalah cerminan budaya perusahaan yang sudah busuk dari akarnya. Para pimpinannya, Ken Lay dan Jeff Skilling, sangat arogan dan merasa aturan bisnis biasa nggak berlaku buat mereka. Budaya ini didukung oleh para penjaga gerbang yang seharusnya jujur. Auditor mereka, Arthur Andersen, ya dulunya salah satu dari 5 firma akuntansi terbesar dunia, ternyata lebih mentingin fee konsultasi yang lebih besar dari Enron ketimbang tugas auditnya. Mereka ikut-ikutan tuh nutupin kebusukan ini dan akhirnya hancur lebur setelah skandal ini terungkap. Saat Enron bangkrut pada Desember 2001, 25.000 karyawan kehilangan pekerjaan. Dana pensiun mereka senilai 2 miliar dolar yang mayoritas dalam bentuk saham Enron lenyap seketika. Skandal ini memicu lahirnya Undang-Undang Reformasi Korporat paling ketat di Amerika, Sarbanes-Oxley Act tahun 2002. Nah, dari para penipu ini, kita pindah yuk ke bencana yang lebih besar. Yaitu apa? Saat seluruh sistem ekonomi runtuh. Krisis ekonomi itu bukan cuma angka pengangguran yang naik atau PDB yang turun. Krisis adalah penderitaan massal yang bisa mengubah tatanan masyarakat. Yang pertama ada yang disebut depresi hebat atau The Great Depression. Itu sebuah krisis fondasional. Ini adalah kakek buyutnya semua krisis finansial. Bencana ekonomi paling parah di abad ke-20.
Pemicunya yang paling terkenal adalah anjloknya pasar saham New York pada Oktober 1929 yang dikenal sebagai Black Tuesday. Era Roaring Twenties yang penuh spekulasi itu berakhir dengan kepanikan massal. Tapi kehancuran pasar saham ini cuma pemicu. Masalah sebenarnya jauh lebih dalam. Sektor pertanian sudah lama menderita. Utang konsumen sudah sangat tinggi. Dan yang paling fatal, sistem perbankan yang sangat rapuh. Karena belum ada lembaga penjamin simpanan. Kepanikan tuh menyebar. Orang-orang berbondong-bondong narik duit mereka dari bank. Menyebabkan bank runs. Ribuan bank bangkrut. Ketika bank runtuh, aliran kredit macet total. Bisnis-bisnis tutup. Pengangguran meroket. Dampaknya mengerikan. Di puncaknya hampir 25% angkatan kerja di Amerika itu nganggur. Gaji anjlok lebih dari 40%. Kemiskinan merajalela. Muncul kota-kota kumuh yang terbuat dari rongsokan yang disebut Hoover Fields. Sebagai sindiran untuk Presiden Hoover yang dianggap lamban bertindak. Kelaparan jadi pemandangan yang biasa. Krisis ini melahirkan revolusi dalam kebijakan ekonomi. Franklin Delano Roosevelt terpilih nih untuk menjadi presiden lalu meluncurkan program New Deal. Pemerintah untuk pertama kalinya turun tangan secara besar-besaran, mendirikan untuk menjamin simpanan bank, SEC untuk mengawasi pasar modal, dan Social Security sebagai jaring pengaman sosial pertama. The Great Depression mengubah selamanya peran pemerintah dalam ekonomi. Yang kedua ada stagflasi. Ini krisis yang membingungkan. Krisis tahun 70-an ini aneh dan bikin pusing para ekonom. Namanya itu stagflasi. Kombinasi beracun dari 3 hal. Pertumbuhan ekonomi yang stagnan, inflasi atau kenaikan harga yang tinggi, dan pengangguran yang juga tinggi. Menurut teori ekonomi Keynesian yang dominan saat itu, ini harusnya mustahil nih terjadi. Teori yang populer saat itu, kurva Phillips bilang, kalau inflasi dan pengangguran itu hubungannya terbalik. Kalau inflasinya tinggi, penganggurannya harusnya rendah. Dan sebaliknya kalau penganggurannya tinggi, inflasinya rendah. Nah, stagflasi ini menghancurkan teori ini. Penyebabnya adalah badai yang sempurna. Pertama, ada guncangan pasokan harga minyak di dunia itu meroket. Karena embargo minyak Arab tahun 1973 dan revolusi Iran tahun 79. Kedua, ada kesalahan kebijakan di dalam negeri seperti defisit anggaran karena perang Vietnam dan kebijakan moneter yang terlalu longgar. Nah, para pembuat kebijakan pun pusing tujuh keliling. Obat standar buat ngelawan resesi ini itu adalah nurunin suku bunga. Malah akan bikin inflasi makin parah. Sebaliknya, obat buat ngelawan inflasi yaitu naikin suku bunga malah akan bikin resesi makin dalam. Nah, kebuntuan ini akhirnya dipecahkan oleh pimpinan Bank Sentral Amerika atau The Fed saat itu, namanya Paul Volcker. Dia mendeklarasikan perang total terhadap inflasi. Dia menaikkan suku bunga secara brutal hingga mencapai level 21,5% pada tahun 1981. Kebijakan ini yang dikenal sebagai Volcker Shock yang menyakitkan. Amerika masuk ke dalam resesi yang dalam dan pengangguran yang melonjak. Tapi obat pahit ini berhasil. Inflasi akhirnya bisa dikendalikan dan kredibilitas bank sentral pulih. Momen ini melahirkan paradigma baru dalam dunia perbankan sentral, yaitu apa? Prioritas utama adalah menjaga stabilitas harga. Yang ketiga adalah krisis finansial global di tahun 2008. Ini adalah krisis yang mungkin paling dekat sama kita. Kehancuran ekonomi terparah sejak The Great Depression yang lahir dari kerakusan dan kecanggihan finansial abad ke-21. Pemicunya adalah meledaknya gelembung properti di Amerika Serikat. Suku bunga yang rendah membuat orang gila-gilaan beli rumah tuh. Standar pemberian kredit jadi super longgar. Bahkan orang-orang yang nggak layak pun akhirnya bisa dapat KPR. Ini yang disebut kredit subprime. Kenapa bank mau ngasih kredit berisiko? Karena mereka pakai model originate to distribute. Apa tuh? Mereka nggak nyimpen KPR itu, mereka justru mengemas ribuan KPR ini jadi satu produk keuangan super ribet yang bernama Mortgage Backed Securities atau MBS. Lalu menjualnya ke investor seluruh dunia. Resikonya jadi pindah tangan. Produk ini dibikin makin rumit lagi dengan adanya collateralized debt obligation.
Yang paling parah adalah lembaga pemeringkat kredit ngasih rating AAA, yaitu yang paling aman untuk produk-produk sampah ini. Nah, saat harga rumah di Amerika Serikat itu akhirnya anjlok, para peminjam KPR subprime ini kan mulai gagal bayar tuh, nggak bisa bayar. Nilai produk MBS dan CDO pun terjun bebas. Puncaknya adalah tanggal 15 September 2008 saat bank investasi raksasa berusia 158 tahun bernama Lehman Brothers dibiarkan bangkrut. Keputusan ini memicu kepanikan global. Pasar kredit beku total. Bank-bank berhenti saling meminjamkan uang karena nggak ada yang tahu nih siapa yang memegang bom waktu surat utang beracun ini. Sistem keuangan global berada di ambang kehancuran. Pemerintah di seluruh dunia melakukan intervensi besar-besaran, termasuk dana talangan atau bailout ratusan miliar dolar untuk bank-bank yang terlalu besar untuk gagal bayar. Dan program quantitative easing, di mana bank sentral mencetak triliunan dolar untuk membeli aset keuangan. Krisis ini nih meninggalkan luka yang dalam banget, terutama hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan bank, serta memperparah ketimpangan ekonomi. Sebelum kita tarik kesimpulan, saya kasih ada beberapa fakta unik nih yang mungkin kamu belum pernah tahu. Yang pertama, uang kertas itu pertama kali dikembangkan di Cina pada masa dinasti Tang, dikenal sebagai uang terbang. Uang ini dicetak di atas kulit kayu pohon mulberry. Yang kedua, untuk mencegah pemalsuan, beberapa uang kertas kuno di Cina itu punya tulisan peringatan yang mengerikan. Mereka yang memalsukan akan dipenggal. Yang ketiga, Secret Service di Amerika Serikat awalnya dibentuk bukan untuk melindungi presiden. Tugas pertama mereka pada tahun 1865 itu adalah untuk memberantas pemalsuan mata uang yang marak setelah Perang Sipil. 4. Mata uang dengan denominasi terbesar yang pernah ada adalah uang kertas 100 triliun dolar yang dikeluarkan oleh Zimbabwe pada tahun 2008 saat negara itu mengalami hiperinflasi yang dahsyat. Yang kelima, simbol dolar tuh yang kita kenal sekarang itu diyakini berasal dari singkatan tulisan untuk mata uang pesonya Spanyol atau PS. Lama-kelamaan huruf S di atas P dan berevolusi menjadi simbol yang kita pakai hari ini. So, apa benang merah dari semua cerita ini? Kriminalitas keuangan dan krisis ekonomi ternyata seringkali tumbuh dari tanah yang sama. Ada euforia spekulasi di mana akal sehat dikesampingkan, seperti di era 1920-an yang melahirkan Ponzi dan depresi hebat. Ada utang dan leverage yang berlebihan yang jadi bahan bakar penipuan Enron dan krisis 2008. Dan ada pola yang terus berulang, regulasi yang gagal mengantisipasi lalu bereaksi setelah krisisnya terjadi. Resesi juga seringkali menjadi lampu sorot yang membongkar penipuan jangka panjang seperti kasus Madoff. Karena aliran uang baru berhenti. Dan yang paling menyedihkan di setiap kasus, selalu ada kegagalan etika dari para pemimpin dan penjaga gerbang seperti auditor dan dewan direksi yang seharusnya menjaga integritas sistem keuangan. Nah, sejarah mengajarkan kita bahwa kepercayaan adalah aset ekonomi yang paling berharga, namun juga yang paling rapuh. Dan setiap kali kepercayaan itu hancur, dampaknya selalu terasa paling berat bagi orang-orang yang biasa. Pertanyaannya sekarang, dengan semua pelajaran ini, apakah kita sudah membangun sistem yang lebih kuat? Atau kita hanya menunggu gelembung berikutnya untuk meledak? So, gimana pendapat kamu? Kira-kira apa nih bom waktu finansial berikutnya yang harus kita waspadai? Silakan drop komentar kamu di bawah supaya saya bisa juga baca pandangan-pandangan kalian. Kalau kamu ngerasa dapat banyak wawasan baru dari video ini, jangan lupa untuk pencet tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar kita bisa terus belajar bareng. Share video ini ke teman-temanmu supaya semakin banyak yang melek soal dunia keuangan yang rumit ini. Terima kasih ya sudah setia mendengarkan episode ini sampai akhir. Jadi tambah tahu dong, sampai jumpa di episode selanjutnya.